kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudaraku? Pasti semua luar biasa ya. Puji nama Tuhan saudaraku, kita boleh kembali beribadah online pada hari ini saudaraku. Ada beberapa kendala sehingga kita harus ibadah online kembali. Tapi kita percaya saudaraku ya, tidak mengurangi semangat kita memuji Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita saudaraku. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Saudaraku, saya undang saudaraku untuk boleh teduh sejenak. Kita boleh mengangkat satu buah pujian. Kita boleh masuk ke dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Dialah yang setia, yang mulia. Haleluya. Yesus, tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Katakan dengan segenap hati. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, damai bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin Tuhan. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Amin Tuhan. Dialah yang setia seperti Kau. Oh Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama Tuhan. Kami bersama Tuhan, lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
sebagai manusia. Kau mau jadi seperti kita Tuhan. Kau mau disalib, Kau mau darah-Mu tercurah Tuhan buat kami. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan buat kami Yesus. Sebagai bukti kebesaran-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Oh, darah-Mu Yesus telah selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau sekarang sampai selama-lamanya. Oh, tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Karena Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi katakan Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dia yang setia, Allah setia, Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah memilih kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kau telah menebus kami Tuhan. Ya Yesus, terima kasih buat karya-Mu yang begitu besar Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kesetiaan Kau Tuhan. Kau adalah Allah Alfa dan Omega Tuhan. Kau awal dan akhir Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengenal Kau dari awal. Dan kami percaya di akhir hidup kami juga boleh pegang Kau Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing Tuhan. Jadi suatu kesempatan momen buat kami juga di rumah Tuhan. Kami juga boleh berdoa buat tetangga-tetangga kami Tuhan. Buat lingkungan kami yang ada di rumah Tuhan. Kami mau terus doakan tempat kami tinggal Tuhan. Juga kota tempat kami berada Tuhan. Yang sekarang ini sedang dalam masa yang sulit Bapak. Kami berdoa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan.
ada pertolongan Tuhan, ada pemulihan Tuhan terjadi buat setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allahku sanggup melakukan itu Tuhan. Allahku terlebih besar dari masalah yang kita hadapi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang terus beracara bagi setiap kami Tuhan, di tempat kami masing-masing. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku masih kuat puji nama Tuhan ya. Haleluya. Kita percaya ketika Tuhan sudah setia, kita juga yakin bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang bertahta dalam setiap kehidupan kita. Amin saudaraku. Kita mau angkat pujian ini sama-sama ya. Saya undang berdiri saudaraku yang di rumah. Haleluya. Sanggup membuka kuasa-kuasa yang tidak benar. Haleluya. Baik saudara, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan pengulangan ayat hafalan. Shalom saudaraku, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Dengan kasih Tuhan, saya undang saudaraku untuk bisa bangkit berdiri. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan,
tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Baik saudaraku, kita akan menghafal ayat hafalan kita, jaminan bimbingan Tuhan, Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah hambanya persiapkan pada hari ini. Kiranya saya undang saudaraku untuk teduh dalam posisi menyembah saudaraku. Saudaraku boleh berhenti berdiri, mengangkat tangan saudaraku, pergunakan apa yang ada dalam tubuhmu untuk boleh memuliakan Tuhan. Kita mau angkat pujian. Haleluya. Bersyukur, terima kasih Engkau baik Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna Tuhan, tiada seperti Kau. Terima kasih Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan, Tuhan Kau sempurna Tuhan, tiada seperti Engkau Yesus. Percaya padamu Tuhan, kuasa benar-benar besar Tuhan. Haleluya. Haleluya.
hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, menjadi bukti kebenaran-Mu. Dalam hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, menjadi bukti kebesaran. Bukti kebesaran Tuhan, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami worship you, Tuhan. Kita bersama-Mu, Tuhan. Ya Bapa, biarlah hidup kami boleh menggenapi firman-Mu Tuhan. Meskipun banyak kekurangan Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang sempurna boleh menyempurnakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segenap pujian penyembahan ini boleh naik ke hadirat-Mu Bapa, boleh menyenangkan akan hati Engkau Tuhan. Kau tahu segenap hati kami Tuhan, Kau tahu segenap kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami selalu boleh menyenangkan akan hati Engkau Yesus. Bapa, kalau hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, bila Roh-Mu tercurah atas hamba-Mu Tuhan, bersabdalah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang diucapkan hamba-Mu Tuhan adalah kebenaran daripada Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kami, kebenaran yang menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah pada Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya kalaupun saat ini kita beribadah secara online, tapi kita mau terus beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan juga dengan sikap yang hormat pada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di tengah kondisi saat ini ketika pandemi ini masih belum berakhir. Kondisi saat ini tidak semakin baik karena di era new normal ini ternyata kasus-kasus positif COVID semakin banyak. Tetapi kita terus berdoa sama pada Tuhan bahwa Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi penjaga di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita.
Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap harus mematuhi semua himbauan-himbauan, semua aturan-aturan yang ditetapkan, khususnya untuk protokol kesehatan. Kita tetap harus mentaatinya, kita harus memakai masker, kita harus juga melakukan cuci tangan ataupun menjaga jarak, itu tetap kita harus lakukan. Jadi kita tidak boleh melalaikan itu semua. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Kita bersyukur, kita selalu berdoa bahwa Tuhan sanggup memulihkan bangsa Indonesia khususnya dan juga seluruh muka bumi ini untuk bebas dari pandemi ini, untuk kita bisa keluar dari persoalan-persoalan dan masalah-masalah. Kita bisa menang dari setiap persoalan. Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur juga di dalam gereja kita di GKKD, kita saat ini juga memiliki visi, misi, dan nilai-nilai gereja yang diperbaharui. Kita bersyukur tahun 2020 ini kita juga memiliki kerinduan untuk kita bisa melakukan sesuatu, gereja bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan gereja bisa mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan biarlah tahun 2020 sampai 2030 kita rindu supaya ada pekerjaan besar yang bisa terjadi. Kita bersyukur untuk visi gereja kita, yaitu membangun kerajaan Allah di antara suku-suku bangsa. Kita rindu bahwa semua anak-anak Tuhan bisa membangun kerajaan Allah di antara suku-suku bangsa. Bahkan di keluarga kita masing-masing, bahkan di lingkungan kita masing-masing, kita bisa membangun kerajaan Allah. Gereja juga memiliki misi menjadi gereja misioner dengan menjadikan nilai-nilai kerajaan Allah yang berdampak bagi keluarga dan masyarakat melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan usaha. Luar biasa, kita rindu bahwa ini bisa terjadi. Dan juga gereja memiliki value atau nilai-nilai yang dibangun, yang bisa dihidupi oleh semua anak-anak Tuhan, khususnya jemaat di Gereja Kristen Kemah Daud. Karena ketika kita bisa menghidupi ini, nilai-nilai ini yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita percaya setiap pribadi anak-anak Tuhan akan menjadi berkat yang luar biasa. Nilai-nilai yang dibangun di dalam gereja kita, yaitu GKKD, adalah satu, kasih dan persaudaraan. Yang kedua adalah kebenaran dan kejujuran. Yang ketiga adalah kebersamaan dan kesehatian. Yang keempat, kehambaan dan kerendah hatian. Yang kelima, tanggung jawab dan disiplin. Yang keenam, pelayanan prima dan yang terbaik. Yang ketujuh adalah komunikasi. Yang kedelapan, siap belajar dan diajar. Yang kesembilan adalah kesehatian dan dapat dipercaya. Puji Tuhan, kesembilan nilai ini luar biasa. Ketika Tuhan memberikan wahyu untuk pewahyuan untuk kita bisa menjadikan nilai-nilai ini adalah nilai-nilai gereja, maka kita percaya bahwa ketika semua anak-anak Tuhan, khususnya jemaat, bisa hidup, bisa menghidupi nilai-nilai ini, maka anak-anak Tuhan menjadi berkat. Anak-anak Tuhan bisa menjadi menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang satu nilai-nilai yang ada, yaitu tentang kasih dan persaudaraan. Itu nilai-nilai yang pertama. Kenapa kita mesti belajar tentang kasih? Dan kenapa juga kasih dan persaudaraan ini menjadi nilai-nilai di dalam gereja kita? Ya, kita percaya bahwa
kasih itu adalah sifat bagi orang percaya. Jadi setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah menjadi anak Tuhan, pasti memiliki kasih. Karena apa? Karena firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35 dikatakan bahwa Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, inilah perintah Tuhan kepada kita anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan bilang bahwa Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku, yaitu Tuhan Yesus yang telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi, karena dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid. Nah, itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan contoh kepada kita untuk kita harus mengasihi, karena Tuhan Yesus juga terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk semua orang yang percaya kepadanya. Jadi itu adalah kasih yang terbesar. Bapak Ibu Saudaraku, kita rindu untuk kita bisa mewujudkan kerinduan hati Tuhan supaya banyak orang diselamatkan. Pasti kita harus memiliki kasih. Karena ketika kita mengasihi jiwa-jiwa, maka kita bisa memberitakan kabar baik kepada mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita juga akan lihat dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, dari ayat ini kita diajar untuk kita mengasihi bukan dengan hanya perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi di sini diajarkan bagaimana anak-anak Tuhan itu kalau kita bilang mengasihi itu kita bukan hanya di mulut saja atau hanya sekedar berbicara saja, tetapi yang diajarkan kepada kita adalah kita mengasihi itu dengan perbuatan. Perbuatan yang seperti apa? Perbuatan dan kebenaran, seperti itu ya, perbuatan yang benar. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi, kita tidak hanya bisa hanya di mulut saja atau di bibir saja kita bicara, tetapi kita harus bertindak, atau kasih itu harus dinyatakan, kasih itu harus dilakukan. Jadi ada tindakan, ada perbuatan yang kita lakukan ketika kita belajar tentang kasih. Amin ya Bapak Ibu. Kita bersyukur bagaimana Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi manusia. Dia tidak hanya berkata-kata, tetapi dia memberikan hidupnya buat kita untuk menebus dosa-dosa kita. Itu contoh yang terbesar. Dan bagaimana juga dengan kehidupan kita, ketika kita bilang saya mengasihi, maka kita harus ada tindakan yang kita lakukan. Ya. Contohnya di dalam kehidupan kita, ketika kita mengasihi seseorang, maka kita harus bertindak. Ketika ada orang mengalami kesulitan, kita tidak hanya selesai sampai mengatakan
oh ya kasihan, dia mengalami masalah, dia mengalami musibah, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Jadi ada tindakan yang bisa kita lakukan. Kita bisa memberikan pertolongan. Pertolongan tidak selalu dengan uang, tetapi dengan kita memberikan perhatian ataupun kita menolong sesuatu yang lain, mungkin dengan tenaga kita, dengan apa yang kita miliki bisa kita berikan. Itu adalah tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Kemudian kita lihat dari 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, dari firman Tuhan ini ada beberapa kata yang Tuhan ingin kita lakukan tentang kasih ini, yaitu kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan itu dengan tulus ikhlas, ya. Jadi ketika kita mengasihi dengan tulus, bukan dengan pamrih, ya. Jadi kalau kita mengasihi bukan karena kita pamrih, karena ada sesuatu yang kita inginkan, tidak seperti itu. Kita bisa mengasihi dengan tulus. Kemudian hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Jadi kalau kita mengasihi, kita bersungguh-sungguh, kasih yang sungguh-sungguh. Jadi kita tidak berpura-pura, ya. Jadi jangan kita berpura-pura mengasihi orang lain, tapi biarlah kita belajar untuk kita bisa mengasihi seseorang dengan sungguh-sungguh, ya, bisa saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, dan bahkan dikatakan bahwa kita bisa saling mengasihi dengan segenap hatimu, ya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ada juga firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita tentang ini adalah bagaimana kita mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri, ya, seperti itu. Jadi mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengasihi dengan segenap hati. Itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari biarlah kita bisa melakukan, ya, kasih itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita banyak bertemu dengan orang lain, bahkan di dalam keluarga kita juga punya keluarga-keluarga yang lain, juga tetangga-tetangga kita, bahkan orang-orang yang tidak kenal sekalipun. Nah, bagaimana orang bisa melihat bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan? Firman Tuhan tadi yang pertama dikatakan dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35 dikatakan bahwa orang akan melihat bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan kalau kita saling mengasihi. Itulah yang dilihat. Itulah ciri dari kehidupan anak-anak Tuhan, kalau kita saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa kasih itu, kasih persaudaraan ini bisa kita nyatakan dengan banyak cara. Ya, antara lain kita bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh, itu ada juga di 1 Petrus 4 ayat 8. Ya, dikatakan bahwa tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, dikatakan bahwa kita mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi kalau kita di dalam keluarga, kasih pun
harus nyata. Jadi antara suami, istri, anak, mungkin keluarga-keluarga yang lain, orang tua, mertua, atau kerabat-kerabat yang lain, bahkan di dalam gereja, komunitas anak-anak Tuhan, biarlah kita dikatakan saling mengasihi seorang akan yang lain. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang lain, kenalan-kenalan kita, teman-teman kita, biarlah dikatakan bahwa kita mengasihi seorang akan yang lain dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak kompromi dengan dosa. Tetapi ketika ada orang melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita bisa menegur, mengingatkan dengan kasih. Kita bisa mendoakan. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita bisa mengampuni. Kita mengasihi dia. Jadi kita bisa mengampuni setiap kesalahan-kesalahan orang lain karena kita memiliki kasih. Kita tidak menyimpan dendam, kita tidak menyimpan permusuhan atau kekecewaan, tapi kita bisa mengampuni dengan sungguh-sungguh seorang dengan yang lain, sehingga kita bisa menerima orang lain dengan kasih yang dari Tuhan. Kemudian dari Galatia 5 ayat 15 dikatakan bahwa tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, ini dari Galatia 5 ayat 15. Jadi kasih itu bisa dinyatakan dengan kita tidak saling, tadi dikatakan menggigit, menelan, membinasakan. Nah, kasih itu tidak seperti itu. Artinya kasih itu tidak mencelakakan orang lain. Kasih itu tidak menjatuhkan orang lain. Tapi justru kasih itu adalah kita bisa membangun. Kita bisa mendorong orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Amin ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita percaya bahwa karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengasihi. Maka saya percaya bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Kemudian cara lain untuk kita menyatakan kasih yaitu dengan di Filipi 2 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, dari firman Tuhan ini mengatakan bahwa kasih itu dapat dinyatakan dengan kita tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi kita bisa menganggap yang lain itu lebih utama, ya. Jadi kita tidak boleh egois, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, kita mengabaikan orang lain, tidak seperti itu. Tapi justru Tuhan ajarkan supaya kita menganggap yang lain itu lebih utama. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita mengalami hal ini, ya. Kadang kita dalam suatu kondisi kita selalu ingin diperhatikan, kita selalu ingin kepentingan kita didahulukan, atau di dalam satu kondisi kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri dibanding kepentingan orang lain, ya. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus menganggap orang lain lebih utama. Jadi kita belajar dalam hal ini untuk kita bisa mendahulukan orang lain ketika kita melayani Tuhan, ya.
Jadi kita tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri dengan kita bersikap egois. Di dalam setiap kejadian, ketika banyak hal seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika orang sharing dengan kita dengan berbagai persoalan yang dia hadapi, kadang kita bisa mengabaikan. Aduh maaf, saya masih banyak urusan sehingga tidak sempat untuk mendengar persoalan-persoalan atau kerinduan orang lain yang ingin menceritakan persoalannya kepada kita. Ketika kita diminta untuk melayani orang lain, mungkin kita menganggap itu tidak penting sehingga kita bisa mengabaikannya. Nah, dari hal ini kita belajar bagaimana firman Tuhan katakan bahwa kita tidak mencari kepentingan diri kita sendiri, tetapi menganggap orang lain lebih utama dan memperhatikan kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan. Nah, kemudian hal lain yang kasih itu bisa dinyatakan melalui bagaimana kita bisa merasakan sepenanggungan dengan orang lain. Ya, kita lihat dari 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, maka semua anggota turut bersukacita. Amin. Puji Tuhan ya, kita belajar untuk kita bisa sepenanggungan dengan saudara-saudara kita yang lain. Ya, dalam kondisi saat ini, ketika di masa pandemi ini banyak hal yang terjadi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak karena pabrik-pabrik tutup atau usaha-usaha banyak yang tutup, sehingga orang banyak mengalami kesusahan. Nah, ketika dalam kondisi sulit saat ini, biarlah kita bisa sepenanggungan dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita bisa mencoba untuk memperhatikan mereka, dengan kita bisa membantu, memberikan jalan keluar untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru atau usaha-usaha lain yang baru, sehingga kita bisa sepenanggungan dengan saudara-saudara kita yang lain, sehingga kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan masih memberkati kita, karena pekerjaan kita masih diberkati. Kita tidak mementingkan diri sendiri, itu kan urusan orang lain, bukan urusan saya. Dan kita tidak bersikap seperti itu, tapi kita bisa mencoba untuk menolong mereka. Apa yang bisa kita perhatikan, apa yang kita bisa lakukan, sehingga kita bisa sepenanggungan dengan saudara-saudara kita yang lain. Kemudian kasih itu juga bisa dinyatakan melalui kita bisa saling menguatkan. Coba kita lihat dari Roma 15 ayat yang ke-1. Dikatakan bahwa yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi dari Roma 15 ayat 1 ini mengajarkan bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada orang yang lemah, maka kita bisa menguatkan mereka. Amin ya. Kita bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hal yang sangat penting lagi adalah di dalam pelajaran kita tentang kasih dan persaudaraan ini adalah dikatakan bahwa hal yang harus dijaga supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kita bisa menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Kita lihat dari Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudaraku,
kita rindu supaya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mengasihi satu dengan yang lain di dalam keluarga, di dalam komunitas jemaat. Kita perhatikan firman Tuhan dan berusahalah memelihara kesatuan roh agar oleh ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita untuk kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan biarlah kita berusaha memelihara kesatuan roh itu oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa kasih yang luar biasa itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka orang lain akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ketika Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami terus Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah kasih dan persaudaraan itu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengasihi, maka orang akan tahu bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan oleh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku diberkati oleh firman-Nya ya pada hari ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Biarlah firman yang boleh ditaburkan hari ini boleh tertanam di setiap hati kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Saudaraku, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita boleh angkat satu buah pujian. Ya, saudaraku dan saya boleh menyembah Tuhan, memuji kebesaran nama Tuhan. Haleluya.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau. Yes. How great, how great, Jai. how great Kau. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yes. Kami memuji keagungan-Mu Tuhan. Yes. Ya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan. Ibadah ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tidak kurang suatu apapun Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami juga berdoa Tuhan buat kota kami, kota Kerawang Tuhan, yang sedang dalam masa-masa yang sulit. Juga kota-kota lain di Indonesia, juga bangsa ini Tuhan, juga dunia Tuhan sedang menghadapi hal yang sulit Bapa. Kami mau terus berharap pada Tuhan. Kami mau percaya padamu, ada pertolongan Tuhan bagi kami Tuhan. Khusus bagi kami di kota Kerawang Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah tangan kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kota kami Tuhan. Biarlah kota kami boleh dipulihkan Tuhan. Kota kami boleh dimenangkan Tuhan melalui kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kota ini boleh jadi kota yang penuh berkat daripada Tuhan. Kota yang dijagai Tuhan, baik perekonomian, baik apapun juga yang ada di kota ini juga. Juga buat COVID ini Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya kuat kuasa Tuhan yang sanggup menghilangkan COVID ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, kalau hari ini kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang kurang sehat Bapa. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami tolak segala penyakit yang ada dalam hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, melalui kuasa darah-Mu Tuhan, ada kesembuhan Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau terlebih besar dari masalah kami, dari penyakit kami. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu boleh dipulihkan dan hamba-Mu boleh kembali beraktivitas dengan baik, dengan tidak kurang suatu apa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Doa Bapa kami. 1, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita terima berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.